budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Kamu cari anak kedokteran dan kebidanan, aku mundur. Tapi kalau kamu cari keperawatan, aku maju paling depan. Infusku siap mengalirkan cintamu. Asik. Bukan bidan, bukan juga analis. This is perawat. Selamat sore, Sus. Selamat sore, Ibu. Dengan saya, perawat Rizka yang berjaga pada sore hari ini di klinik saya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ya, perkenalkan, Sus. Nama saya Erni, orang tua dari anak saya, Abel. Jadi gini ya, Sus. Untuk beberapa hari ini, anak saya agak berbeda. Nafsu makannya berkurang dan keaktifan sehariannya itu ini, Sus. Nggak seaktif kayak kemarin-kemarin. Kira-kira itu kenapa ya, Sus? Apakah dari penjelasan itu, apakah ada tanda gejala yang lain? Gini, Sus. Tiap banyak pikiran, dada saya ini sering merasa sesak, Sus. Buat saya nggak bisa tidur bermalam-malam. Kadang tidurnya itu subuh baru bisa tidur, Sus. Terus kepala itu sangat pusing banget, Sus. Kalau buat makan, terus perutnya ini kayak menolak loh, Sus. Kayak mual, mau muntah gitu loh, Sus. Itu kenapa ya? Oh, itu ya, Dek. Jadi itu penyakit asam lambung ya. Sebelumnya udah tahu apa itu penyakit asam lambung? Belum, Sus. Sekarang saya jelaskan ya. Jadi penyakit asam lambung adalah sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Ini adalah penyakit yang kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding dalamnya. Seperti itu. Oh, begitu ya, Sus. Oh, ini Sus. Kadang rasanya seperti naik ke tenggorokan gitu, Sus, sakitnya. Itu kenapa ya, Sus? Iya. Ya, jadi asam lambung itu bisa naik ya. Asam lambung itu bisa naik dari asam lambung ke tenggorok karena adanya kelemahan otot sphincter. Nah, di tenggorokan itu ada yang namanya otot sphincter yang berfungsi untuk menutup saluran makanan jika terjadi reflux asam lambung naik ke atas. Seperti itu ya, Dek. Oh iya, baik, Sus. Tapi ini, Sus, kenapa ya anak saya kok sekarang akhir-akhir ini banyak diamnya? Kadang ini jarang keluar kamar, gitu kenapa ya, Sus? Oh iya, mungkin itu adanya menahan rasa sakit ya, Dek ya? Karena mungkin menahan rasa sakit. Aja, kadang sakitnya nggak bisa tertahan, Sus. Makanya harus keluar. Adanya suka makan yang pedes-pedes ya? Mungkin suka mengosongkan perutnya? Iya, betul, Sus. Oh iya, jadi penyakit asam lambung itu juga kenapa dapat naik ke atas tenggorokan juga karena penyebabnya karena pola hidup yang kurang baik dan kurang sehat. Seperti contohnya yaitu merokok, konsumsi alkohol, sering makan, langsung tidur. Setelah itu karena hal yang menyebabkan otot sphincter itu, sphincter bagian atas itu terbuka. Jadi asam lambung naik ke atas sehingga lapisan dinding tenggorokan itu teriritasi. Seperti itu ya. Untuk pencegahannya gimana ya, Sus? Jadi nanti untuk pencegahannya bakalan diberitahu oleh perawat yang kedua ya. Oh iya, baik Sus. Itu sama ini ya, Sus, sama pengobatannya juga tuh gimana ya kira-kira ya? Oh iya, nanti juga untuk pengobatan serta cara pencegahannya akan dijelaskan oleh perawat yang kedua ya. Ya, baik. Berikan pesan ya kepada adiknya. Ya. Jadi adik itu kan punya penyakit asam lambung dan darah rendah ya, Dek ya. Kadang suka lemes ya. Iya. Ya, jadi faktor utama di lambung adalah pikiran. Jadi kalau adiknya pengen sembuh, jangan terlalu banyak pikiran, Dek. Nah, jadi yang seharusnya tidak dipikirkan, itu jangan dipikirkan. Kasihan adiknya masih muda, jalannya masih panjang. Jaga kesehatan, kurang makan pedas dan dingin, jangan terlalu sering begadang ya, Dek ya. Ya, baik, Sus. Untuk ibunya mungkin bisa dijaga ya, Bu ya, adiknya, karena baik, Sus. Yang sangat kronis. Iya, Sus. Baik. Terima kasih ya, Sus. Ya, sama-sama Ibu. Nanti biar
untuk cara pencegahan dan pengobatannya saya akan dikasih tahu oleh perawat yang kedua ya. Ya, baik, Sus. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya. Ya, Sus, sama-sama. Selamat sore, Sus. Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, perkenalkan saya Erni. Ini anak saya Abel. Sebelumnya, tadi saya sudah konsul sama perawat Rizka ya, Sus, mengenai asam lambung. Jadi saya mau tanya, gimana kira-kira untuk pencegahan dan pengobatannya? Oke, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perawat Jihan, saya akan menjawab pertanyaan Ibu tentang pencegahan dan pengobatan asam lambung ya, Bu. Iya. Untuk pencegahannya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu mengurangi makanan pedas ya, Bu. Jadi makanan pedas itu bisa memicu naiknya asam lambung. Yang selanjutnya itu hindari atau mengurangi minum minuman yang berkarbonasi. Contoh minum-minuman yang berkarbonasi itu ada Sprite, Fanta, Coca-Cola begitu, Bu. Yang selanjutnya makan paling tidak 2-3 jam sebelum tidur. Jadi setelah makan itu jangan langsung tidur ya, Bu. Jadi diselingi kegiatan terlebih dahulu, kemudian tidur. Yang selanjutnya itu minum air putih yang banyak. Jadi fungsi air putih di sini adalah untuk menetralisir asam lambung ya, Bu. Untuk pengobatannya itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan mengonsumsi obat ya, Bu. Contoh obat yang bisa dikonsumsi itu ada antasida, histamin, dan promah. Jadi fungsi atau manfaat dari obat ini bisa untuk menetralisir asam lambung. Untuk pengobatan yang selanjutnya itu adalah makan lebih teratur atau memperbaiki pola makan. Jadi yang biasanya terbiasa mengosongkan perut begitu, nanti kemudian lebih diteraturkan lagi makannya. Jadi untuk penderita asam lambung ini makannya itu sedikit-sedikit tapi lebih sering begitu, Ibu. Kemudian hindari makanan yang pemicu asam lambung naik. Jadi makanan pemicu asam lambung naik ini seperti makanan pedas, coklat, kemudian minum minuman yang berkarbonasi. Seperti itu, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Baik, sudah cukup, Sus. Mohon maaf ya, Ibu, bila ada kesalahan. Nanti semisal ada keluhan lagi, bisa konsul lagi ya, Bu. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Saya izin pamit dulu ya, Bu. Ya, Bu. Tidak apa. Saya izin pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.